Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai relasi rekurens dan fungsi pembangkit pada mata kuliah Matematika Kombinatorik dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara MPD. Sebelumnya, perkenalkan saya Elsa Dwi Herawati dengan NPM 211-063-1050-059 dari kelas 6A dengan program studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Untuk materi yang pertama yaitu relasi rekurens. Barisan A0, A1, A2, dan seterusnya hingga AN dilambangkan dengan AN. Elemen barisan ke N yaitu AN aksen dapat ditentukan dari suatu persamaan. Bila persamaan yang mengekspresikan AN dinyatakan secara rekursif dalam satu atau lebih term elemen sebelumnya yaitu A0, A1, A2, dan seterusnya hingga AN-1, maka persamaan tersebut dinamai relasi rekurens. Untuk contohnya, AN sama dengan 2A, N dikurang 1 plus 1, AN sama dengan A, N dikurang 1 plus 2A, N dikurang 2, AN sama dengan 2A, N dikurang 1 dikurang A, N dikurang 2. Kondisi awal suatu barisan adalah satu atau lebih nilai yang diperlukan untuk memulai menghitung elemen-elemen selanjutnya. Untuk contohnya, AN sama dengan 2A, N-1 ditambah 1 dengan A0 sama dengan 1. Kemudian, AN sama dengan AN-1 ditambah 2A, N-2 dengan A0 sama dengan 1 dan A1 sama dengan 2. Karena relasi rekurens menyatakan definisi barisan secara rekursif, maka kondisi awal merupakan langkah basis pada definisi rekursif tersebut. Untuk contoh 8, barisan Fibonacci 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya dapat dinyatakan dengan relasi rekurens Fn sama dengan Fn-1 ditambah Fn-2 dengan F0 sama dengan 0 dan F1 sama dengan 1. Kondisi awal secara unik menentukan elemen-elemen barisan. Kondisi awal yang berbeda akan menghasilkan elemen-elemen barisan yang berbeda juga. Contoh 9, misalkan AN adalah barisan yang memenuhi relasi rekurens berikut. AN sama dengan 2A N-1 dikurang AN-2 dengan A0 sama dengan 0 dan A1 sama dengan 3. Periksa apakah AN sama dengan 3N merupakan solusi relasi rekurens tersebut. Untuk penyelesaiannya, 2A N-1 dikurang AN-2 sama dengan 2 dalam kurung 3 dalam kurung N-1 dikurang 3 dalam kurung N-2. Sehingga di sini kita peroleh 6N dikurang 6 dikurang 3N ditambah 6. Untuk hasilnya yaitu 3N sama dengan AN. Jadi AN sama dengan 3N merupakan solusi relasi rekurens tersebut. Lalu, apakah AN sama dengan 2 pangkat N merupakan solusi relasi rekurens AN sama dengan 2A N-1 dikurang A N-2 dengan A0 sama dengan 1 dan A1 sama dengan 2. Untuk penyelesaiannya, 2A N-1 dikurang A N-2 sama dengan 2 dikali 2 pangkat N-1 dikurang 2 pangkat N-2. Lalu kita peroleh 2 pangkat N-1 ditambah 1 dikurang 2 pangkat N-2. Dan untuk hasilnya yaitu 2 pangkat N dikurang 2 pangkat N-2. Dan di sini 2 pangkat N dikurang 2 pangkat N-2 ini tidak sama dengan 2 pangkat N. Jadi AN sama dengan 2 pangkat N bukan merupakan solusi relasi rekurens tersebut. Lalu selanjutnya pemodelan relasi rekurens bunga majemuk. Contoh 10, misalkan uang sebanyak 10.000 disimpan di bank dengan sistem bunga berbunga dengan besar bunga 11% per tahun. Berapa banyak uang setelah 30 tahun? Misalkan PN menyatakan nilai uang setelah N tahun, nilai uang setelah N tahun sama dengan nilai uang tahun sebelumnya ditambah dengan bunga uang. Sehingga kita dapatkan rumusnya PN sama dengan Pn-1 ditambah 0,11 Pn-1 dengan P0 sama dengan 10.000. Solusi relasi rekurens Pn sama dengan Pn-1 ditambah 0,11 Pn-1 dengan P0 sama dengan 10.000 dapat dipecahkan sebagai berikut. Pn sama dengan
Pn-1 ditambah 0,11 Pn-1 sama dengan 0,11 Pn-1. Yang kita peroleh di sini 1,11 dikali 1,11 Pn-2 sama dengan 1,11 pangkat 2 Pn-2. Lalu di sini kita dapatkan lagi 1,11 pangkat 2 dikali 1,11 Pn-3. Kita dapatkan 1,11 pangkat 3 Pn-3 hingga seterusnya sampai 1,11 pangkat N P0. Jadi Pn sama dengan 1,11 pangkat N, P0 sama dengan 10.000 dikali 1,11 pangkat N. Nah, setelah 30 tahun banyaknya uang adalah berarti P30 sama dengan 10.000 dikali 1,11 pangkat 30, yaitu kita dapatkan di sini Rp228.922. Penyelesaian relasi rekurens. Relasi rekurens dapat diselesaikan secara iteratif atau dengan metode yang sistematis. Secara iteratif misalnya pada contoh bunga majemuk, yaitu contoh 10, dan menara Hanoi pada contoh 11. Secara sistematis adalah untuk relasi rekurens yang berbentuk homogen lanjar. Relasi rekurens dapat dikatakan homogen lanjar jika berbentuk AN sama dengan C1 AN-1 ditambah C2 AN-2 ditambah seterusnya hingga CK AN-K, yang dalam hal ini C1, C2, dan seterusnya hingga CK adalah bilangan real dan CK tidak sama dengan 0. Contoh 12, Pn sama dengan 1,11 Pn-1 dan Fn sama dengan Fn-1 ditambah Fn-2. Kedua relasi rekurens ini termasuk dengan homogen lanjar karena sesuai dengan bentuknya. Lalu An sama dengan 2A N-1 dikurang A pangkat 2 N-2. Lalu Hn sama dengan 2H N-1 dikurang 1 dan An sama dengan Na N-1. Ketiga relasi rekurens ini tidak bisa dikatakan sebagai homogen lanjar karena tidak sesuai dengan bentuknya. Solusi relasi rekurens yang berbentuk homogen lanjar adalah mencari bentuk AN sama dengan R pangkat N, yang dalam hal ini R adalah konstanta. Sulihkan AN sama dengan R pangkat N ke dalam relasi rekurens homogen lanjar. AN sama dengan C1 AN-1 ditambah C2 AN-2 ditambah seterusnya hingga CK AN-K menjadi R pangkat N sama dengan C1 R pangkat N-1 ditambah C2 R N ditambah C2 R pangkat N-2 ditambah seterusnya hingga CK R pangkat N-K. Bagi kedua ruas dengan R pangkat N-K sehingga menghasilkan R pangkat K dikurang C1 R pangkat K-1 dikurang C2 R pangkat K-2 dikurang seterusnya hingga CK-1 R dikurang CK sama dengan 0. Persamaan di atas dinamakan persamaan karakteristik dari relasi rekurens. Solusi persamaan karakteristik disebut akar-akar karakteristik dan merupakan komponen solusi relasi rekurens yang kita cari. AN sama dengan R pangkat N. Untuk relasi rekurens homogen lanjar derajat K sama dengan 2, yaitu AN sama dengan C1 AN-1 ditambah C2 AN-2. Persamaan karakteristiknya berbentuk R pangkat 2 dikurang C1 R dikurang C2 sama dengan 0. Akar persamaan karakteristik adalah R1 dan R2. Di sini terdapat teorema 1, barisan AN adalah solusi relasi rekurens AN sama dengan C1 AN-1 ditambah C2 AN-2 jika dan hanya jika AN sama dengan alfa 1 R pangkat N1 ditambah alfa 2 R pangkat N2 untuk N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya dengan alfa 1 dan alfa 2 adalah konstan. Jika persamaan karakteristik memiliki dua akar yang sama atau akar kembar R1 sama dengan R2, maka teorema 1 tidak dapat dipakai. Terapkan teorema 2 berikut ini. Untuk bunyi dari teorema 2, misalkan R pangkat 2 dikurang C1R dikurang C2 sama dengan 0, mempunyai akar kembar yaitu R0. Barisan
AN adalah solusi relasi rekurens AN sama dengan C1 AN-1 ditambah C2 AN-2 jika dan hanya jika AN sama dengan alpha 1 R pangkat N0 ditambah alpha 2 N R pangkat N0 untuk N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya dengan alpha 1 dan alpha 2 adalah konstan. Contoh 13, tentukan solusi relasi rekurens berikut. AN sama dengan AN-1 ditambah 2AN-2 dengan A0 sama dengan 2 dan A1 sama dengan 7. Untuk penyelesaiannya, persamaan karakteristiknya kita ubah terlebih dahulu menjadi R pangkat 2 dikurang R dikurang 2 sama dengan 0. Lalu dengan pemfaktoran kita dapatkan akar-akarnya R-2 R plus 1 sama dengan 0, sehingga kita dapatkan nilai dari R1 sama dengan R2 dan R2 sama dengan negatif 1. Karena R1 dan R2 tidak kembar, maka kita menggunakan teorema 1. Kita substitusikan nilai R1 dan R2 ke dalam rumus AN sama dengan alpha 1 R pangkat N1 ditambah alpha 2 R pangkat N2, sehingga kita dapatkan AN sama dengan alpha 1 2 pangkat N ditambah alpha 2 negatif 1 pangkat N. Lalu untuk A0 sama dengan 2, di sini kita dapatkan A0 sama dengan 2 sama dengan alpha 1 dikali 2 pangkat 0 ditambah alpha 2 dikali negatif 1 pangkat 0 sama dengan alpha 1 ditambah alpha 2. Lalu untuk A1 sama dengan 7, di sini kita dapatkan A1 sama dengan 7 sama dengan alpha 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah alpha 2 dikali negatif 1 pangkat 1 sama dengan 2 alpha 1 dikurang alpha 2. Nah, diperoleh dua persamaan yaitu alpha 1 ditambah alpha 2 sama dengan 2 dari A0 sama dengan 2 dan 2 alpha 1 dikurang alpha 2 sama dengan 7 dari A1 sama dengan 7. Untuk mencari nilai dari alpha 1 dan alpha 2-nya kita bisa menggunakan metode SPLDV, sehingga solusinya adalah A1-nya sama dengan 3 dan alpha 2-nya sama dengan negatif 1. Jadi solusi dari relasi rekurensnya adalah AN sama dengan 3 dikali 2 pangkat N dikurang negatif 1 pangkat N. Contoh 14, tentukan relasi rekurens berikut. AN sama dengan 6A N-1 dikurang 9A N-2 dengan A0 sama dengan 1 dan A1 sama dengan 6. Untuk penyelesaiannya, persamaan karakteristiknya kita ubah terlebih dahulu menjadi R pangkat 2 dikurang 6R ditambah 9 sama dengan 0. Dengan pemfaktoran kita dapatkan akar-akarnya R-3 sama dengan 0. Lalu kita dapatkan di sini R1-nya sama dengan R2 sama dengan 3. Dan karena R1 sama dengan R2, maka kita bisa sebut dengan R0 dan kita bisa menggunakan teorema 2. Kita substitusikan R0 sama dengan 3 ke dalam rumus AN sama dengan alpha 1 R pangkat N0 ditambah alpha 2 N R pangkat N0, sehingga kita dapatkan AN sama dengan alpha 1 dikali 3 pangkat N ditambah alpha 2 N 3 pangkat N. Untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke materi yang kedua yaitu fungsi pembangkit. Nah, sebelum masuk ke dalam fungsi pembangkit, ada beberapa pengantar yang perlu kita pelajari. Yang pertama, dalam kalkulus kita pernah mempelajari mengenai deret. Nah, deret ini ada deret kuasa dan deret Taylor yang mempunyai bentuk umum sebagai berikut. Kemudian di sini ada beberapa formula atau rumus dari deret yang perlu kita ingat kembali karena hal ini merupakan hal penting untuk mengerjakan fungsi pembangkit. Sekarang masuk ke definisi dari fungsi pembangkit. Pandang AN sama dengan A0, A1, A2 hingga seterusnya suatu barisan. Fungsi pembangkit memiliki dua macam. Yang pertama fungsi pembangkit biasa atau FPB dan yang kedua fungsi pembangkit eksponensial atau FPE. Nah, masing-masing ini didefinisikan dengan suatu deret. Bisa kita lihat untuk deretnya. Nah, misalnya E pangkat X sama dengan 1 ditambah X ditambah 1 per 2 faktorial X pangkat 2 ditambah 1 per 3 faktorial X pangkat 3 ditambah seterusnya adalah suatu pembangkit biasa dari barisan 1, 1, 1 per 2 faktorial, 1 per 3 faktorial hingga seterusnya, atau fungsi pembangkit eksponensial dari barisan 1, 1, 1, 1, dan seterusnya. Operasi fungsi pembangkit. Penjumlahan, pengurangan, maupun perkalian dua fungsi pembangkit atau lebih dapat dilakukan dengan cara yang sama. Di sini terdapat definisi 1.1.1.
jika AX sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai ta hingga AN X pangkat N, dan BX sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai ta hingga BN X pangkat N, maka AX ditambah atau dikurang BX sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai ta hingga AN ditambah BN dikali X pangkat N. Begitu juga dengan perkalian. Apabila AN, BN, CN adalah barisan sedemikian sehingga CN sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai N, AK BN dikurang K, maka kita katakan CN adalah konvolusi dari AN dan BN yang ditulis CN sama dengan AN dikali BN. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal, misalkan barisan AN yaitu 0,0,0,1,1,1 dan seterusnya. Tentukan A. Fungsi pembangkit biasa atau FPB, B. Fungsi pembangkit eksponensial atau FPE. Untuk penyelesaiannya yang A bisa kita tulis PX sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai ta hingga AN X pangkat N. Nah, ini merupakan deret dari fungsi pembangkit biasa. Lalu kita ketahui dari soal terdapat dua nilai yaitu 0 dan 1. Nah, untuk 0 ini yaitu dari A0, A1 dan A2, sehingga kita bisa tulis sigma N sama dengan 0 sampai 2 AN X pangkat N ditambah di sini untuk angka satunya dimulai dari suku ketiga. Jadi bisa kita tulis sigma N sama dengan 3 sampai tak hingga AN X pangkat N. Lalu karena dari A0 hingga A2 yaitu nilainya 0, maka bisa kita tulis 0 ditambah sigma N sama dengan 3 sampai ta hingga AN X pangkat N. Dan kita dapatkan di sini sigma N sama dengan 0 sampai ta hingga X pangkat N dikurang 1 dikurang X dikurang X pangkat 2. Maka kita peroleh hasilnya yaitu 1/1 dikurang X dikurang 1 dikurang X dikurang X pangkat 2. Lalu untuk yang B-nya dapat kita tuliskan PX sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai ta hingga AN X pangkat N per N faktorial. Nah, ini merupakan deret dari fungsi pembangkit eksponensial. Lalu di sini kita pecah sehingga kita dapatkan sigma N sama dengan 0 sampai 2 AN X pangkat N per N faktorial ditambah sigma N sama dengan 3 sampai ta hingga AN X pangkat N per N faktorial. Lalu kita dapatkan sama dengan 0 ditambah sigma N sama dengan 3 sampai ta hingga AN X pangkat N per N faktorial. Maka kita peroleh sigma N sama dengan 0 sampai ta hingga X pangkat N per N faktorial dikurang 1 dikurang X dikurang X pangkat 2 per N faktorial. Maka kita peroleh hasilnya yaitu E pangkat X dikurang 1 dikurang X dikurang X pangkat 2 per 2 faktorial. Cukup sekian materi mengenai relasi rekurens dan fungsi pembangkit yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.